Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Baik saya mendoakan kalian, kalian juga mendoakan saya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kealafian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa kepada ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kelas 12 TKJ 3 12 TKJ 3 ada berapa jumlah siswanya? 34 ya? 34. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ananda Noval. Oke. Sakit atau apa? Oke, sisanya mungkin ada yang mengikuti kegiatan ya. Jadi tinggal beberapa siswa yang ada di sini. Oke. Mudah-mudahan dari 34 khususnya sekarang ada sekitar 15 siswa tidak terganggu karena memang kita sudah memasuki kegiatan pembelajaran di akhir di semester yang kelima. Sekarang sudah tidak terasa kelas 12 sudah masuk ke semester kelima. Coba ke sini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan coba sebetulnya pembelajarannya kita masuk ke menganalisis dan membuat cerita atau novel sejarah pribadi. Kenapa ada menganalisisnya, ada membuatnya? Nah, nanti kita akan coba pelajari, kita akan coba bahas bersama-sama karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur. Sekarang membahas tentang menganalisis dan membuat cerita atau novel sejarah pribadi menurut kebahasaan. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan kata bijak. Nah, kata bijak itu ada kata pepatah. Nah, ini kan sudah mengikutin kemarin ya, mengikutin PKL, prakerin selama berapa bulan? 3 bulan ya. Selama 3 bulan mungkin ada yang pengetahuannya naik, ada yang berkurang, ada yang tempat PKL-nya sesuai, ada yang tidak. Nah, makanya coba saya kasih di pengantar ini saya akan coba sampaikan kata bijak itu ada 2. Yang pertama atau pepatah, yang pertama adalah dari Insinyur Soekarno. Nah, ini saya sudah carikan pepatahnya. Tuliskanlah tentang aku dengan tinta hitam atau putihmu, biar sejarah membaca dan menjawab. Maksudnya apa? Kita coba refresh lagi dengan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang menganalisis sebuah cerita sejarah pribadi. Arahan dari saya, mudah-mudahan kata bijaknya ini kalian bisa ambil. Nanti Surabaya, perang di Surabaya atau disebutnya dengan kota pahlawan. Jadi kota pahlawan. Nah, ini adalah salah satu novel sejarah. Kita tidak membahas tentang isinya, tapi kita membahas tentang kebahasaannya. Oke, pembahasannya bisa seperti ini, bahasa yang digunakan, teknik penulisan. Nah, ini dilewati tema, alur, penokohan, latar, itu sudah di pertemuan sebelumnya. Nah, yang di sini kita akan coba bahas pada pertemuan kali ini. Kelihatan semua? Kelihatan. Yang paling belakang Firman kelihatan? Oh, paling belakang alhamdulillah paling tinggi. Nah, ya, paling belakang paling tinggi jadi terlihat. Oke, dalam kaidah kebahasaan terbagi menjadi 5 bagian. Ada kata ganti orang, ada kata sifat, ada kata penghubung, ada
kata yang menyatakan kejadian masa lampau, dan ada kata atau frasa adverbia atau kata keterangan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adverb, bahasa Indonesianya adverbia. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu saling berkaitan. Yang paling gampang, kenapa bahasa Indonesia itu berkaitan dengan bahasa Inggris? Contoh, ini saya tampilkan apa? Iya, dalam bentuk apa? PPT. PPT itu apa? PowerPoint. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Apa? Bahasa Indonesianya adalah salin dia. Jadi bahasa Indonesianya PPT itu adalah salin dia. Tapi jangan dipisah, disambung. Salin dia. Lanjutnya, selain kaidah ada juga, nah ini tugas yang selanjutnya nanti berhubungan dengan tugas, ya ini bagaimana sih kita menulis cerita sejarah pribadi. Pernah menulis cerita? Cerita hidup? Cerita hidup sedih apa senang? Oh, sedih. Kalau kita menentukan sebuah cerita sejarah pribadi atau cerita hidup, pasti yang paling pertama adalah tentuin dulu temanya. Temanya apa? Permasalahannya apa? Jangan datang-datang masalah tempat. Wah Pak, pusing Pak kalau nulis cerita mah. Otak saya masih belum nyambung. Nah itu kan kadang-kadang, padahal di buku-buku kalian, buku-buku ini ya untuk, ya kadang-kadang apalagi perempuan yang sering buat kisah hidupnya dalam sebuah buku. Nah, datang-datang nulis di buku tulisannya, hari ini aku apa sekali karena terkena razia pagi-pagi misalnya. Nah itu kan ya kadang-kadang kisah hidup kita yang selama 3 tahun, itu biasanya perempuan. Jadi tentukan tema dan amanatnya. Menetapkan sasaran pembacanya. Siapa yang akan kamu jadikan sasaran pembacanya? Teman atau siapapun. Kemudian merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail, menyusun tokoh dan petakan, memahami. Nah ini terkadang yang kita lupakan, sering menulis tapi tidak pernah memerhatikan kaidah ejaan bahasa Indonesia, atau EBI, ejaan bahasa Indonesia, dan menerapkannya. Kita sering nulis, kita sering berbicara tapi tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Apalagi kalau sudah bahasa daerah yang akan datang di mulut kita, cuman bahasa-bahasa daerah ya, nggak perlu disebutkan seperti kurang bagus. Bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa lahir, karena di Gunung Sindur itu bahasanya tidak jelas. Apakah bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa apa tercampur baru menjadi daerah bahasa Gunung Sindur. Ya, makanya walaupun saya orang Gunung Sindur asli, tapi ya itulah bahasa Gunung Sindur. Beda dengan mungkin Salwa ya, campuran Eropa, daerah Medan, Medan mungkin agak aneh ya ketika sampai di sini. Kok begini bahasanya ya? Apalagi orang-orang Sunda, kesini pasti akan aneh, bahasanya bahasa kasar. Oke, yang terakhir adalah menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menulis cerita sejarah pribadi adalah dengan berlatih menulis catatan harian, buku harian, biografi dan yang lainnya. Oke, selanjutnya dari teman kelompok ini dimusyawarahkan, diskusikan tugasnya. Oh ya, kertasnya saya belum bagi. Harusnya sudah dikasih barcode, tapi saya siapkan juga kertasnya. Ini kelompoknya. Oke. Nanti di jam 11 lewat 40 menit kita akan adakan presentasi. Hah?
Oh, buku paruknya nggak usah, menurut saya. Berarti ini mangir, yang ini apa? Coret aja. Judulnya ganti dengan judul yang kalian dapatkan. Yang lainnya coret aja. Yang lainnya tulis cerita pribadi masing-masing. Laki-laki coba Rapli dah. Nah, apa judulnya sahabatku juga? Ya. Penantian? Oh iya. Kakak ipar berarti. Oh. Nama saya Rafi Rahmat, biasa dipanggil Rafi. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya yang memiliki kesan bahagia bagi keluarga saya. Cerita ini berawal ketika saya duduk di bangku SD kelas 1, di mana saya dan keluarga saya sedang menantikan cerita yang bahagia bagi kita. 1 Februari 2011 jam 10 pagi di ruang tunggu rumah sakit yang berlokasi di Depok. Seluruh anggota keluarga saya menunggu dengan hati yang resah dengan menjelaskan anggota keluarga baru. 1 Februari 2011 jam 2 siang, terdengar suara tangisan bayi yang tempat membuat semua keluarga saya penasaran dan langsung mendatangi asal suara tersebut. Dan akhirnya kami melihat seorang anggota keluarga baru datang itu. Mungkin itu saja yang saya sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke. Terima kasih kepada teman-teman kelompok semua yang telah mempresentasikan hasil menganalisis, kemudian membuat cerita sejarah. Ada yang menantikan keluarga baru, gitu. Kira saya keluarga baru punya kakak ipar, ternyata keluarga baru adik. Kemudian tadi tentang kawanku, ya mudah-mudahan itu adalah salah satu bagaimana kita bisa menceritakan sejarah kita melalui kita unggah atau kita simpan dalam sebuah buku. Jangan sampai sejarah yang manis tentang kita akan terlupakan. Oke, pembelajaran hari ini kita selesai. Sebelum kita selesaikan, satu lagi coba kita kerjakan post test. Ya, ada post testnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu pasca tes. Sama seperti tadi, kita main barcode lagi. Nah, silahkan. Mudah-mudahan ada perubahan nilainya. Mudah-mudahan ada perubahannya. Yang 20 jadi 50. Yang 100 jangan turun. Kebahasaan dalam cerita sejarah dan membuat sebuah cerita sejarah pribadi masing-masing. Yang terakhir, sambil kita dengarkan azan karena kita waktu sudah habis. Kata bijaknya adalah orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda. Walaupun umurnya masih kecil, kalau dia berilmu, dia adalah orang besar. Sedangkan orang yang bodoh itu kecil walaupun umurnya lebih tua.
Jadi orang yang berilmu itu bukan hanya umur tua atau muda, tetapi orang yang mempunyai keilmuan. Oke, itu saja yang dapat kita ambil pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita akhiri, nanti kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi, kalau ada kesalahan kalfan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelas 12 TKJ 3. Mohon maaf ada kesalahan kalfan dalam penyampaian pembelajaran cerita sejarah ini. Dari saya, wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.